Pemirsa, harta kekayaan orang selalu menjadi hal yang menarik perhatian. Ternyata terdapat 5 warga negara Indonesia yang kini menduduki jajaran daftar orang terkaya di dunia. Mengutip data orang terkaya di dunia versi Forbes Real Time per November, peringkat pertama kini ditempati oleh pemilik grup Barito Pacific, Prayogo Pangestu. Ia menggeser posisi Lo Tukong hingga Robert Budi Hartono dan Michael Hartono sang pemilik grup Jarum. Selengkapnya kita akan bahas lebih detail dan juga lebih mendalam lagi terkait dengan orang kaya yang ada di Indonesia ini. Berkat saham Indonesia punya orang terkaya baru. Ya, Taipan Prayogo Pangestu sukses pemirsa menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes seiring harga saham emiten miliknya yang terbang tinggi. Berdasarkan laporan Forbes Real Time Billionaires, kekayaan Prayogo mencapai 37,2 miliar US dollar. Nah pemirsa, Prayogo berada di peringkat pertama daftar orang kaya di Indonesia sekaligus orang paling kaya ke-32 di dunia. Di Bursa Efek Indonesia tercatat sebanyak 4 emiten yang dikendalikan Prayogo, yakni Holding Energi PT Barito Pacific Tbk atau BRPT, perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA, lalu ada emiten geothermal PT Barito Renewables Energi Tbk atau BREN, dan emiten batu bara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Keempat saham tersebut berhasil melonjak selama 2023 ditopang oleh sejumlah sentimen termasuk prospek bisnis perusahaan. Nah kalau kita lihat dari sisi kinerja, salah satu perusahaan Prayogo Pangestu yang patut diperhatikan adalah BREN. Emiten renewable energy yang baru IPO ini harga sahamnya sudah melonjak 500% dan memiliki kinerja yang sangat baik pada kuartal ketiga di tahun 2023 ini. PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN berhasil tumbuh sepanjang periode Januari-September 2023 dan pertumbuhan ini tercermin dari naiknya pendapatan dan laba bersih BREN. Melansir laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, anak usaha PT Barito Pacific Tbk atau BRPT membukukan laba periode tahun berjalan yakni diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 84,47 juta US dollar. Realisasi ini naik ya 12,4% dari laba bersih di periode yang sama di tahun lalu, ya ini sebesar 75,15 juta US dollar. Nah, kenaikan laba bersih ini sejalan dengan kenaikan pendapatan di mana BREN membukukan pendapatan senilai 445,27 juta US dollar. Ini naik 5,13% dari pendapatan di periode Januari-September 2022 sebesar 423,51 juta US dollar. Selain itu, kalau kita berbicara mengenai market cap, kini market cap BREN juga berada di urutan ketiga terbesar di Indonesia dengan nilai yang mencapai 709 triliun rupiah. Nah di posisi selanjutnya kita akan lihat lagi ya siapa nih sekarang yang ada di posisi kedua. Ya di posisi kedua ada Lo Tukong pemirsa. Lo Tukong ini adalah pemilik dari PT Bayan Resources Tbk atau BIAN. Ya ini memiliki kekayaan sebesar 26,8 miliar US dollar atau angka ini setara dengan 420,46 triliun rupiah pemirsa. Ia sebelumnya menjadi orang terkaya pertama sebelum Prayogo akhirnya menyalipnya. Kekayaan Lo Tukong sangat volatil dikarenakan oleh sejumlah hal dan sumbernya ini tidak terdiversifikasi dan juga nyaris secara eksklusif berasal dari BIAN. Artinya pergerakan saham BIAN ini akan sangat mendikte jumlah harta dari Lo Tukong. Jika dilihat dari sisi kinerja, emiten tambang batubara milik Lo Tukong atau PT Bayan Resources Tbk atau BIAN mencatatkan penurunan di semester 1 2023. Perolehan laba bersihnya mencapai 723,85 juta US dollar atau angka ini setara dengan 10,98 triliun rupiah. Nah laba bersih juga kalau kita lihat ada anjlok ya 25,43% dibandingkan semester 1 di 2022 yakni senilai 970,75 juta US dollar atau setara dengan 14,73 triliun rupiah. Penurunan laba bersih ini disebabkan laba bruto menyusut 23% sedangkan untuk beban pokok pendapatan ini melonjak 56,61%. Ya pemirsa, meski demikian Bayan Resources ini membukukan pendapatan yakni senilai 2,03 miliar US dollar atau angka ini setara dengan 30,94 triliun rupiah ya. Jadi artinya perolehan ini melesat 1,7% dibandingkan semester 1 di 2022 yakni senilai 2 miliar US dollar atau setara dengan 30,42 triliun rupiah. Untuk segmen ekspor batu bara ini menyumbang pendapatan terbesar yakni senilai 1,81 miliar US dollar. Sementara untuk penjualan batu bara domestik tercatat senilai 217,19 juta US dollar.
Angka yang fantastis ya pemirsa. Dan saat ini kondisi market cap Bian berada di urutan keempat terbesar di Indonesia dengan nilai yang mencapai 639 triliun rupiah. Nah kini kita akan lihat ya posisi ketiga ini ditempati oleh siapa ya. Tepatnya posisi ketiga dan juga keempat. Ya pemirsa, di posisi ketiga dan keempat ada dua bersaudara, yakni R. Budi Hartono dan juga Michael Hartono yang kekayaannya ini terdaftar secara terpisah ya. Jadi kedua bersaudara ini mendapatkan sebagian besar kekayaan mereka dari investasi mereka di Bank Sentral Asia. Kalau kita lihat, Budi Hartono ini memiliki harta kekayaan sebesar 24,5 miliar US dollar ya pemirsa. Lalu untuk Michael Hartono memiliki kekayaan senilai 23,4 miliar US dollar. Nah, keluarga ini pertama kali menjadi kaya raya dari tembakau dan juga masih menjadi salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia. Lalu jika kita lihat dari sisi kinerja, emiten perbankan milik keluarga Hartono, Bank Sentral Asia BBCA ini mencatatkan laba bersih perusahaan dan juga entitas anak yang mencapai 36,4 triliun rupiah hingga akhir September di 2023. Catatan laba tersebut naik ya 25,8% jika dibandingkan dengan capaian dalam 9 bulan pertama di tahun sebelumnya. Nah, selama 9 bulan pertama tahun 2023, BCA juga secara total membukukan kenaikan pendapatan operasional yang tercatat sebesar 74,2 triliun rupiah atau angka ini naik 18,2% secara tahunan. Lalu hingga saat ini, BBCA juga tercatat sebagai emiten yang memiliki market cap terbesar di Indonesia yang mencapai 1.083 triliun rupiah. Angka yang luar biasa ya pemirsa. Sekarang kita lihat lagi, setelah ada di posisi ketiga dan juga keempat, siapa yang menempati posisi kelima orang terkaya. Iya pemirsa, di posisi kelima ada Sri Prakash Lohia yang dikenal sebagai founder dari PT Indorama Synthetics atau INDR. Indorama sendiri merupakan perusahaan raksasa di bidang petrokimia dan juga tekstil. Per November 2023, kekayaan Sri Prakash Lohia diketahui berjumlah 8,4 miliar US dollar pemirsa. Atau setara dengan 131,78 triliun rupiah. Sri Prakash Lohia memperoleh sebagian besar kekayaannya dengan memproduksi PET dan juga petrokimia lainnya. Pada tahun 1970-an, ia dan ayahnya ya pindah dari India ke Indonesia di mana mereka mendirikan Indorama Corporation sebagai pembuat benang pintal. Namun saat ini merupakan perusahaan pembangkit tenaga petrokimia yang memproduksi produk industri termasuk pupuk, poliolefin, bahan baku tekstil dan juga sarung tangan medis. Dilansir dari laman resmi perusahaan Indorama, Indorama Corporation juga telah menjadi produsen pupuk urea dan fosfat terbesar di Afrika Sub-Sahara, produsen poliolefin terbesar di Afrika Barat, dan juga produsen sarung tangan sintetis terbesar ketiga di dunia. Nah pemirsa, jika dilihat dari sisi kinerjanya, di tahun 2022 lalu PT Indorama Sintetik Tbk atau INDR mencatatkan laba bersih sebesar 42,5 juta US dollar atau angka ini ambles ya sekitar 49,7% secara year on year. Nah lalu kalau kita lihat perusahaan ini sebetulnya kan sudah mencatatkan pendapatan bersih ya yang tumbuh 5,8% menjadi 936,14 juta US dollar yang ditopang peningkatan penjualan ke pasar dalam negeri sebesar 29,06% menjadi 444,04 juta US dollar. Sayangnya total beban pokok pendapatan ini membengkak ya menjadi 13,3%, di mana salah satunya ini disebabkan oleh beban bahan baku yang digunakan membengkak, di mana angka ini naik ya 18,3% menjadi 614,2 juta US dollar. Nah berbicara mengenai market cap, untuk market cap INDR saat ini yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023 ini mencapai 2,08 triliun rupiah pemirsa. Nah kalau kita lihat ya memang berbicara mengenai orang-orang kaya di Indonesia ini terus bergerak volatil ya, posisinya terus bergeser. Tapi yang jelas semoga data atau kekayaan yang dimiliki mereka-mereka ini menjadi penyemangat buat kita semua ya untuk semakin giat bekerja agar mungkin bisa menyusul atau menyaingi mereka ya di kemudian hari.